Selamat sore dengan Eliska. Saya akan menjawab untuk tugas belajar di berkelas hari ke-13. Saya langsung aja. Untuk yang pertama itu adalah apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba. Tanda panah itu menunjukkan alur. Tanda panah itu menunjukkan alur. Dan untuk yang nomor 2 itu adalah apa arti garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba, itu menunjukkan syarat. Itu garis tebal itu adalah menunjukkan syarat. Dan untuk yang nomor 3 itu adalah apa arti tanda seru yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba. Itu harus hati-hati, harus hati-hati atau pastikan tujuan atau syarat sudah terpenuhi, baru bisa next ke modul selanjutnya. Terus, dan untuk yang nomor 4 itu adalah jelaskan bagaimana cara membaca bagian kurikulum Bimba. Jelaskan bagaimana cara membaca bagian kurikulum Bimba. Saya di sini lihat di handphone aja ya, Bu. Bagian kurikulum Bimba A I U E O. Saya kasih contoh yang untuk bagian kurikulum A I U E O itu dimana bagian kurikulum membaca Bimba A I U E O. Di sini ada 4 HPK, ada HP JLN TRC, terus ada HP A I U E O, dan ada HP BDG KFPSY. Nah, dan di sini itu ada, dari HP 4 HPK itu di sini ada ke 4 HPS dan D4 HPK. Di sini dari mau syarat yang harus terpenuhi ke D4 HPS itu harus memenuhi syarat dulu. Apa syaratnya ini? Karena ini ada garis, karena di sini ada garis tebalnya itu, jadi nggak bisa langsung. Jadi harus memenuhi syarat dulu sebelum ke sini. Berarti syaratnya apa ini? D4 HPK sama 4 HPS. Nah, dari D4 HPS ada 5 HPS ke D5 HPS. Terus, dan untuk HP JLN TRC-nya itu ada B1B, ada B1C, dan ada B1E. Nah, dari D5 HPS itu ke B1D. Nah, dari HP A I U E O nih, dari HP A I U E O ini ke HSH A I U E O. Dari selanjutnya dari A I U E O itu ada B1A. Sebelum bisa masuk ke B1A itu harus memenuhi syarat dulu nih di HS A I U E O nya itu. Nah, dari B1C yang tadi, B1C itu nih, dia ada lagi ke sini B1D dan ke B2. Nah, di mana B1C itu langsung ke B1E. Nah, untuk dari 4 HPS lanjut lagi ke 4 HKS. Kalau misalkan gambarnya mohon maaf kurang jelas karena saya menggunakan telepon. Terus untuk cara membaca untuk nomor 5 itu apa syarat HSAIUEO? Syarat HSAIUEO, saya udah nulis sih sebenarnya nih, cuman agak berantakan. Di sini kan ada apa syarat HSAIUEO. Di sini ada HSAIUEO, terus ada garis tebal. Syaratnya itu HSAIU itu adalah HP AIUEO. Dia langsung dikasih langsung ke HSAIUEO. Terus untuk yang nomor apa syarat modul B1A? Apa syarat modul B1A? Modul B1A saya menggunakan media telepon. Untuk modul B1A ini adalah
karena saya belum print, jadi saya pakai telepon. Nomor 6 itu apa syarat modul B1A, syarat modul B1A itu nih, syarat modul B1A. Syarat modul B1A itu adalah dimana di sini ada garis tebal. Garis tebalnya itu tadi harus memenuhi syarat B1A nih. Dari B1A itu ada tanda panahnya, itu dari D4 HPK, dari ada dari HS AIWO, dan ada dari HP BDG KMPSY. Nah, sebelum syarat B1A ini ke sini, ini harus memenuhi syarat dulu karena di sini garis tebal, jadi nggak bisa langsung jadi harus syaratnya harus terpenuhi. Jadi D4 HPK-nya harus selesai, AIWO-nya harus selesai, dan HP BDG KMPSY-nya harus selesai, baru boleh lanjut ke B1A. Kalau misalkan HP BDG KMPSY sama AIWO-nya udah selesai, tapi ininya D4 HPK-nya belum selesai, itu nggak boleh lanjut, masih harus diselesaikan dulu yang D4 HPK-nya itu, baru ke B1A. Untuk yang nomor 7, apa syarat modul B1B? Untuk modul B1B itu di mana modul B1B-nya itu sama. B1B, untuk modul B1B di mana B1B itu ada 3 syarat, tapi dia nggak harus langsung. Di mana ada B1A, ada D4 HPS, dan ada HP JLN TRC, di mana syarat-syarat ini harus semua terpenuhi baru bisa ke B1B. Di mana di sini ada garis tebal, jadi semua syarat harus terpenuhi. Kalau misalkan ada 1 syarat atau 2 syarat belum terpenuhi, ini harus terpenuhi dulu, harus sesuai syarat, baru bisa lanjut ke B1B. Apa syarat D4 HPS? Untuk nomor 8, apa syarat D4 HPS? Saya menggunakan yang ini. Apa syarat D4 HPS? Syarat D4 HPS itu ada ada 2 syarat, di mana syaratnya itu ada D4 HPK dan 4 HPS. Di mana 2 syarat ini harus memenuhi syarat. Di sini ada garis tebal. Di sini ada garis tebal. Nah, untuk bisa ke D4 HPS ini 4 HPS dan D4 HPK-nya itu harus memenuhi syarat. Karena kalau misalkan nggak memenuhi syarat itu nggak boleh lanjut, karena di sini ada garis tebalnya. Jadi ini semua harus bisa syaratnya itu harus terpenuhi dulu. Untuk nomor 9 itu adalah apa tahap selanjutnya setelah 4 HPK? 4 HPK itu di mana 4 HPK itu ada sini. 4 HPK itu ada 2 syarat. Ini ada 2 syarat. 4 HPK itu ada 2 syarat, yang dimana ini ada D4 HPK dan 4 HPS, dimana ini bisa dikasih langsung. 4 HPK dan 4 HPS ini bisa dikasih langsung karena tidak ada garis tebalnya di sini. Dan untuk nomor 10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Setelah B1A, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Setelah B1A itu adalah B1B yang warna merah, B1B. Karena sebelum ke syarat B1B ini kan di sini ada garis tebalnya, jadi nggak bisa langsung, jadi dia harus memenuhi syarat. Apa syaratnya di sini? Ada B1A, ada HP JLN TRC, dan ada D4 HPS, dimana di 3 panah ini harus memenuhi syarat dulu. Kalau misalkan belum memenuhi syarat itu belum bisa lanjut, tapi kalau misalkan udah syaratnya udah terpenuhi, itu bisa lanjut ke B1B. Dan untuk nomor 11, apa tahap selanjutnya setelah B1E?
B1E itu, nah untuk B1E apa tahap selanjutnya setelah B1E? B1E di mana B1E itu ada dua syarat. Ada dua syarat setelah B1E di mana itu ada B1F. Kelihatan sih? Ada B1F dan ada B4. Dari B1E itu ada B4 dan ada B1F. Dimana dari sini nggak bisa langsung dikasih karena di sini ada garis tebal, sama-sama ada garis tebal. Jadi harus sebelum ke B1F itu harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Ya ini B1 ini sama B4. Dan dari B4 itu ada syaratnya lagi, di sini ada B2, dan di B1F itu ada syaratnya B1D. Jadi nggak bisa langsung dikasih, soalnya di sini ada garis tebalnya, jadi harus memenuhi syarat dulu baru bisa lanjut ke modul berikutnya. Dan untuk yang terakhir itu ada apa selanjutnya setelah B4. Sini ada B4. Selanjutnya B4, setelah B4 nih. Ini B4 nih. B4 itu setelah itu ada B5, di mana B5 itu adalah garis tebal, di mana garis tebal itu harus syaratnya harus terpenuhi. Apa syaratnya? Di sini di B5 itu ada B4, ada B3 dan ada B1F. Di mana ini nggak bisa langsung dikasih karena di sini harus bisa memenuhi semua syaratnya. Ketiga-tiganya harus terpenuhi dulu. Kalau misalkan udah syaratnya udah terpenuhi, boleh bisa lanjut ke modul berikutnya. Tapi kalau misalkan yang dua terpenuhi, yang satu belum terpenuhi, berarti itu harus diulang lagi, dipelajari lagi. Udah, untuk tugas pertemuan ke-13 cukup di sini. Assalamualaikum, dadah.